Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita ketemu lagi di acara POS, yakni POST atau Podcast Sahitur. Kita udah lama banget nih nggak ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Mungkin sudah sekitar beberapa bulan yang lalu. Nah, untuk menghilangkan kerinduan kepada para jamaah, nah di sini saya akan menghadirkan narasumber yang nggak kalah serunya nih tentang Sahitur sendiri, karena sebentar lagi perjalanan ibadah umroh atau haji itu kan akan dibuka ya. Nah, oleh sebab itu kita langsung tanya aja sama pakarnya di Sahitur nih, dari customer service-nya Sahitur. Dengan Ibu siapa, Bu? Boleh kenalan dulu. Ibu Ana ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang biasa kontak sama Sahitur, Ibu Ana tuh yang mana sih? Nah, ini dia orangnya. Karena banyak banget nih untuk Bapak Ibu mungkin yang tanya-tanya gimana sih sebetulnya daftar umroh sama haji itu. Nah, kali ini kita tuh akan tanya langsung nih sama Bu Ana. Di sini Bu Ana mungkin untuk pertanyaan yang pertama ya Bu ya, yang paling mendasar nih, karena ibadah umroh yang mungkin saat ini masih ditutup dan sebentar lagi akan dibuka, tapi kan kalau ibadah haji itu tetap dibuka ya Bu Ana dibuka. Nah, mungkin banyak banget nih pertanyaan dari jamaah, sebetulnya daftar haji itu kayak gimana sih gitu kan. Nah, cuman sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan lanjutan, kita mau tahu dulu nih Bu Ana, sebetulnya ibadah haji itu kan ada yang khusus nih katanya ya. Nah, ibadah haji khusus itu apa sih Bu? Ibadah haji khusus itu adalah ibadah yang diselenggarakan oleh penyelenggara travel yang sudah berizin, dan ini berada di bawah Kemenak, jadi pengawasan Kemenak. Jadi memang resmi memakai kuota Kemenak. Dan, oh gitu, iya, jadi walaupun betul. saya daftarnya lewat travel nih atau penyelenggara, itu tetap ngambil kuotanya dari pemerintah ya? Dari pemerintah, tapi tetap jemaahnya memilih travel yang akan dia gunakan gitu. Oh gitu, jadi tergantung kepada jamaah nih mau ikut travel yang mana. Betul. Karena mungkin travel tuh banyak banget ya Bu Ana ya, Ya. penyelenggara ibadah umroh dan haji ya kalau nggak salah ya. Betul. Baik. Nah, selanjutnya nih Bu Ana, banyak kan yang nanya nih, emang bedanya haji khusus sama haji pemerintah? Haji pemerintah disebut apa Bu? Haji khusus juga di bawah pemerintah. Pemerintah juga ya? Cuma ada yang dari reguler itu dilaksanakan oleh langsung langsung dikelola oleh pemerintah. Nah, bedanya apa nih Bu Ana? Haji reguler sama haji khusus tuh bedanya apa? Kalau untuk kuota itu memang semuanya berada di bawah pengawasan Kemenak. Dan penyelenggaraan untuk khusus kan dikelola oleh travel. Jadi ada perbedaan antara haji khusus dengan haji reguler, karena dikelola oleh travel, otomatis nanti akomodasi, hotel, airline dan penyelenggaraan manasik itu dikelola oleh travel, dan yang sementara yang reguler itu dilaksanakan oleh pemerintah semuanya. Nah, untuk masa tunggu ini perbedaan paling mencolok kali ya? Iya betul, ada perbedaan yang sangat jauh karena reguler ini banyak peminatnya dan semua orang bisa, karena memang terjangkau ya. Itu diperkirakan di reguler untuk daerah yang terlama itu sekitar 40 tahun sudah masa tunggunya. Masya Allah, 40 tahun. Iya, terus kalau yang tercepat mungkin 20 tahun itu daerah-daerah Papua, yang daerah yang betul-betul muslimnya nggak terlalu banyak. Nah, untuk haji khusus sendiri itu kalau daftar saat ini itu bisa estimasinya keberangkatan 7 tahun gitu. 7 tahun. Lihat. Wow, Masya Allah. Perbedaannya jauh banget ya Bu ya, dari 40 tahun ke 7 tahun iya, gitu. Mungkin berarti kan sebagai alternatif nih untuk pilihan. Cuman mungkin dari selain itu mungkin dari biaya juga kali ya. Biaya betul. Biaya memang karena dikelola oleh travel, dan akomodasi sama hotel-hotelnya, fasilitasnya juga berbeda. Itu pelayanannya juga ada pelayanan khusus, mungkin dalam satu bisnya itu ada mutawif, ada ustadz-ustadznya dan dokter, itu juga akan berpengaruh dengan biaya. Dan tapi kan kita ngeluarin biaya segitu banyak dengan keberangkatan cepat dan pelayanan yang prima, itu kan worth it ya Bu ya buat kita gitu kan, apalagi urusan ibadah nih kan. Nah, Bapak Ibu yang belum daftar haji, segera daftar haji yuk. Selanjutnya nih Bu Ana, tadi kan kita udah nanya-nanya tentang perbedaan yang paling mencolok ya. Nah, kalau saya mau daftar haji khusus nih di Sahitur, persyaratan apa aja yang harus saya siapin?
Persyaratannya simple ya Mbak Lia, jadi cukup mengisi formulir pendaftaran, terus nanti ada fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi buku nikah atau akte lahir. Kalau memang sudah punya paspor boleh dilampirkan, dan pas foto 4x6, 16 lembar, terus nanti membayar uang deposit yang pertama untuk mendapatkan nomor porsi. Uang deposit ya Bu? Iya, Depositnya berapa Bu ada? 5.000 US dollar kalau untuk saat ini. Itu sekitar berapa ya Bu kalau 5.000 US dollar? Sesuaikan dengan waktu kurs hari pembayaran, lebih kurangnya 72 juta gitu. 72 jutaan, Iya, lebih kurang. kita udah dapat nomor porsi ya. Nomor porsi. Dan masa tunggunya cuma 7 tahun. 7 tahun. Kalau saya ulang sedikit nih, berarti kalau untuk kita mau daftar sebetulnya simpel banget ya Bu Ana ya. Tinggal bawa KTP, KK, terus kita mengisi formulir pendaftaran. Kalau punya paspor bisa dilampirin gitu. Kalau belum ya nggak usah khawatir gitu ya Bu ya. Sama foto tadi ya. Fotonya latar putih ya Bu ya? Berwarna, backgroundnya putih. Oh, backgroundnya putih. Baik. Sangat simpel ya, persyaratannya gampang banget, dan itu semuanya kalau misalnya kita nih setelah mengumpulkan persyaratan tadi, itu kita bawa kemana tuh Bu Ana? Cukup diserahkan ke Sahid atau misalnya Bapak Ibunya ada di wilayah yang sangat jauh, itu bisa cukup di email atau di WA kan, itu nanti kita yang bantu untuk mempersiapkan ininya ya, untuk persiapan dokumen-dokumennya. Iya betul. Baik. Berarti untuk semuanya bisa dikirim by WA, bisa email gitu, terserah, atau datang ke kantor Sahid juga boleh ya? Ke kantor Sahid Tour, setiap cabang daerah juga kita ada. Gitu. Nah selanjutnya nih Bu Ana, kira-kira usia berapa sih orang tuh bisa daftar haji khusus? Kan karena kita nggak tahu ya, mungkin usia anak-anak mau didaftarin tuh bisa apa enggak gitu. Nah, jadi usia minimal tuh berapa untuk daftar haji khusus? Saat ini dari Kemenak, dari pemerintah sudah membuat aturan, jadi 13 tahun pun sudah bisa didaftarkan. Jadi 13 tahun 13 tahun. Nanti setelah masuk nomor porsi diperkirakan sudah melebihi usia 17 tahun gitu, karena 7 tahun masa tunggunya. Berarti kalau misalnya saya punya anak nih, usia 13 tahun saya daftarin, kan keberangkatannya masih 7 tahun yang akan datang ya, berarti 20 tahun lah ya. Itu sudah bisa berangkat insya Allah. Jadi memang yang penting pas berangkat itu usianya 17 tahun gitu 17 tahun. Jadi maksimalnya juga boleh di usia di atas 70 juga masih bisa. Hanya untuk yang usia sudah sepuh itu diharapkan untuk membawa pendampingnya, karena masih 7 tahun lagi ke depan, beliau ini masih butuh untuk pendampingan dari keluarganya. Jadi kalau misalnya orang tua yang mau daftar juga sebaiknya disarankan memang bawa pendamping ya. Dibawa pendamping. Karena nanti kan berangkatnya akan bareng sama si yang dampinginnya gitu. Iya betul, karena di sana kan haji dibutuhkan fisik yang kuat dan usia segitu biasanya kita memang membutuhkan pendamping yang karena untuk kebutuhan si jamaahnya. Betul. Nah kalau misalnya saya daftar sendiri nih, belum punya suami kan. Daftar sendiri. Nah, tapi kalau misalnya nanti saya daftar, itu bisa nggak Bu? Bisa juga. Kalau single single misalnya daftar. Terus nanti misalnya tahun depan saya menikah, itu saya daftarin suami saya, itu bisa? Bisa. Nanti berangkatnya bisa sama nggak Bu? Kalau untuk keberangkatan di aturan Kemenak saat ini, jadi kalau istri yang sudah masuk atau ayah atau ibu yang sudah masuk keluarga, masih bisa diajukan, jadi dengan catatan 2 tahun pendaftaran. 2 tahun, jadi jangan jauh-jauh lah ya. Iya, Mbak Aulia sudah 2 tahun pendaftaran, baru boleh suaminya, misalnya suaminya mau daftar, itu yang pendaftar sebagai keluarga itu harus 2 tahun. Gitu. Jadi yang penting jaraknya jangan kejauhan lah ya. Ini juga kita ajukan ke Kemenak. Iya, Masya Allah. Ternyata sudah semudah itu ya Bu Ana ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya jamaah nih daftar nih ke Sahid Tour, itu jamaah harus ikut nggak sih Bu ke Kementerian Agama? Karena kan ini ngambil porsinya di Kemenak nih. Beberapa pertanyaan itu kan kita taunya kalau daftar haji itu kita daftar ke Kemenak. Nah, kalau haji khusus itu kita ikut juga nggak? Haji khusus, karena haji khusus ya boleh. Jadi cukup jamaahnya menyerahkan dokumen sama uang deposit, dan yang
mendaftarkan ke Kemenak itu sudah travel. Jadi semuanya dilayani travel ya, Masya Allah. Jadi udah tinggal harus jemaahnya untuk langsung datang itu nggak perlu. Jadi cukup dari travel. Setelah dapat nomor porsi, biasanya kita informasikan. Masya Allah, gampang banget ternyata kalau daftar haji khusus ya. Nah, Bu Ana, terus kalau misalnya jamaah kan udah nggak perlu ikut ke Kemenak nih, terus kita dapat tanda buktinya apa nih untuk dapat kalau Sahitur ini benar-benar ngedaftar ke Kemenak gitu loh? Nanti setelah kita proses pendaftaran ke Kemenak, itu akan diberikan BPIH. Sahitur akan menghubungi jamaahnya dengan mengirimkan BPIH kopinya. BPIH kopinya? Iya, kopinya beserta surat. Kalau sudah terdaftar dan jamaahnya sendiri kita masukkan ke WAG Sahitur, WA group ya? calon-calon jamaah haji. Nanti ada informasi semuanya ada di situ. Oh gitu. Jadi memang udah pasti keep kontak ya Bu Ana ya? Iya betul. Jadi walaupun misalnya nih saya orang mana ya? Misalnya saya orang Sumatera, Lampung lah misalnya kan. Saya bingung nih mau daftar ke Sahitur, tapi saya lihat dari websitenya bisa kirim berkas dari situ atau hubungi CS di situ, itu bisa langsung semuanya prosesnya, tinggal tunggu di rumah semua didaftarin bisa ya Bu Ana ya? Semua bisa. Jadi kalaupun jamaahnya misalnya mau minta diambil, itu kita bisa untuk datang kalau yang berada di daerah yang ada cabang-cabangnya gitu. Biasanya kita. Nah, kalau nih Bu Ana nih, kalau saya udah daftar nih, qadarullah nih, mohon maaf, misalnya saya ada keperluan mendadak misalnya, atau anggota keluarga yang saya daftarin meninggal dunia, itu bisa dibatalin ya? Bisa dibatalkan dengan memenuhi persyaratan pembatalan. Persyaratan pembatalan apa tuh Bu? Nah, persyaratan pembatalan dari kita bisa bedakan antara jamaah ini membatalkan diri karena sakit atau karena mengundurkan diri, dan satu lagi dengan jamaah yang meninggal itu ada perbedaan, ada penambahan persyaratan. Iya gitu, betul. Gitu. Jadi jamaah yang membatalkan jika jamaahnya meninggal itu dari pihak keluarga membuat surat pengunduran diri dan melampirkan surat kematian, akte kematian, terus nanti surat ahli waris sama dan permohonan kayaknya. Iya, surat permohonan. Jadi ada ahli warisnya gitu. Jadi yang dikeluarkan oleh kecamatan. Nah, ini dilampirkan, dikirim ke Sahid, nanti ke Sahid yang akan proses setelah semuanya diproses sama Sahid. Nah, kalau yang di luar kematian cukup surat pengunduran diri, terus alasannya apa itu dikirimkan ke Sahitur. Jadi sebetulnya gampang banget ya Bu Ana ya. Jangan khawatir soalnya. Baik Bapak Ibu, di sini saya mungkin akan mencoba mengulas sedikit aja mengenai pendaftaran haji khusus itu seperti apa. Nah, minimal tadi 13 tahun, mendapatkan nomor porsi. Yang penting kita persiapkan ada persyaratannya, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga. Lalu di situ kalau misal Bapak Ibu sudah punya paspor bisa dilampirkan, dan foto berwarna, latar belakang putih, lalu mengisi formulir, dan yang terakhir menyerahkan uang deposit sekitar 5.000 US dollar atau sekitar 72 jutaan ya. Nah, untuk persyaratannya semuanya Bapak Ibu bisa langsung ke kantor Sahitur, yakni di Grand Sahid Jaya Jakarta, atau melalui kantor cabang terdekat, atau bisa menghubungi dari website Sahitur. Di situ tertera semua nomor telepon yang bisa dihubungi dari websitenya, atau juga bisa langsung hubungi Bu Ana. Bu Ana boleh dong kasih tahu nomor teleponnya nih kepada jemaah yang siap-siap untuk catat ya Bapak Ibu, siap-siap nih. Sebutin Bu Ana nomor teleponnya. Alia, jadi untuk nomor yang bisa dihubungi apabila di luar jam kantor atau yang dibutuhkan itu bisa ke WA nomor saya di 0817 670 2270. Ya, jangan lupa nih dicatat nih Bapak Ibu, bisa langsung menghubungi Bu Ana atau di nomor telepon Sahitur berapa Bu Ana? 021 570 2270. Baik, alhamdulillah sampai juga di penghujung acara dari pos kali ini, yakni langsung diisi oleh Bu Ana dari CS dari Sahitur. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton pada episode pos kali ini. Kita berdoa semoga mudah-mudahan dalam waktu dekat juga ibadah umrah segera dibuka.
Dan untuk menunggu ibadah umroh itu sendiri, nggak ada salahnya kita segera daftar haji ya Bu Ana ya. Mau daftar haji reguler boleh atau haji khusus boleh gitu. Cuman mungkin kalau haji khusus nih lebih cepat aja gitu ya Bu ya, waktunya selama 7 tahun dan Bapak Ibu menunggu nggak terlalu lama. Dan dari semua pelayanan yang diberikan dan masa tunggu yang sebentar itu kan insya Allah itu dari biaya juga kita insya Allah bisa ya Bu Ana ya. Baik, untuk terakhir mari kita tutup acara kita kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah setia menjadi penonton POS. Untuk akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.